Baik, selamat siang semuanya teman-teman ya. Baik, di sini kembali lagi dengan saya Budi Agustina ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang end of life ya, di mana eh, kita sebagai perawat ya menemukan ya tidak sedikit tapi banyak menemukan kondisi end of life a patient. So, kita harus ngapain sih ketika kita mendapati atau berpapasan dengan kondisi end of life seorang pasien ya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas kurang lebih 1 jam pelajaran ke depan ya. Baik, teman-teman, sini kita akan bahas objection-nya. Di sini kita akan bahas tentang definisi, lalu kemudian tentang tujuan, ya, lalu kemudian tentang pasien itu sendiri, siapa sih pasien yang akan kita berikan perawatan end of life atau kata lainnya keperawatan paliatif ya. Lalu kemudian multidisiplin terapi ya, siapa saja yang berperan dalam tata laksana end of life atau palliative care ini. Lalu jenis end of life-nya itu apa saja serta saya akan mengevaluasi teman-teman semua yang join di materi saya kali ini ya. Jadi teman-teman nanti di akhir akan ada evaluasi, please perhatikan materi kita hari ini ya. Baik ya, end of life atau di dalam bahasa keperawatan ya kita sebut dengan perawatan paliatif ya, merupakan pendekatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup pasien beserta keluarga ya. Di sini saya tekankan ya teman-teman, di sini ditekankan bahwa ketika pasien mengalami end of life ya, tentu saja tidak hanya pasien itu sendiri yang mengalami perundungan, ya tentu saja juga pasti orang terdekat atau keluarga terdekat yang mengalami perundungan ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya perawatan paliatif ini merupakan pendekatan tidak hanya pada pasien, tapi juga pada keluarga pasien yang ditinggalkan tentu saja ya. Nah, di sini ya tujuan dari perawatan paliatif ya teman-teman yaitu meningkatkan quality of life ya. Apa sih quality of life ya? Quality of life itu penerimaan diri, kepuasan diri yang dialami oleh pasien ketika semasa menjalani hidup ya. Jadi seperti apa pasien ini akan meningkatkan quality of life di sisa-sisa kehidupan pasien yang sudah dinyatakan oleh tim medis ya, dalam hal ini dokter biasanya menganalisa bahwa penyakitnya sudah kronis dan perlu mendapatkan perawatan paliatif atau end of life treatment atau terapi ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus keluarganya juga ya. Di sini ditekankan lagi bahwa perawatan paliatif tidak hanya pada pasien tapi pada keluarga juga ya. Dalam menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa serta progresifnya ya. Jadi kalau misalkan pasien nyeri dengan kanker misalnya teman-teman ya. Kanker stadium 2 pasien mendapati nyeri ya, misalnya nyeri. Lalu kemudian ketika pasien nyeri, oke, keluarga bisa mengantar pasien untuk berobat lalu kemudian mendapatkan terapi anti nyeri lalu kemudian berkurang. Bagaimana kalau pasiennya itu sudah naik stadium 4 ya? Tentu saja pasti nyerinya ini pun amat sangat besar sehingga tidak bisa menggunakan terapi analgesik yang biasa ya. Artinya yang biasa ini analgesik non morfin ya. Nah, ketika sudah stadium 4 ya, ini sudah masuk ke dalam fase end of life ya, maka analgesik yang digunakan sudah tentu pasti sudah stadium yang sangat tinggi ya. Jadi morfin dan teman-temannya. Jadi nah, bagaimana perasaan pasien, bagaimana perasaan keluarga ketika pasien sudah mendapatkan terapi yang paling tinggi? Terapi medis yang paling tinggi, terapi analgesik yang paling tinggi. Ya, bagaimana perasaan mereka? Ya. Nah, progresif ini juga perlu kita jelaskan juga ke pasien ya bahwa uh, penggunaan morfin sebagai analgesik ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, memang pasien kanker itu pasti sakit ya. Pasti sakit apalagi kalau sudah stadium 4. Nah, bagaimana
cara mengurangi nyerinya yang amat sangat sehingga pasiennya tetap bisa memanfaatkan, menikmati sisa-sisa hidupnya dalam perawatan penyakit kanker ya. Tidak hanya kanker saja ya teman-teman, saya rasa semua penyakit ada stadium kronisnya ya. Sakit jantung ya. Nah, ini beberapa terapi-terapi juga perlu pendekatan paliatif care. Namun ya paling banyak adalah penyakit-penyakit kanker yang kita bisa terapi menggunakan paliatif care. Ya, tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang lain ya, penyakit yang lainnya. Baik, untuk apa sih perawatan paliatif ini ya teman-teman? Perawatan dilakukan dengan tindakan seperti mengurangi rasa nyeri, ya, mengatasi masalah-masalah fisik, mengatasi masalah-masalah spiritual, serta mengatasi masalah-masalah sosial. Ya, jadi perawatan paliatif ini memang mengatasi simptom yang terjadi pada pasien dan keluarga. Ya, jadi kalau misalkan simptomnya nyeri, jadi apa yang harus diberikan, apa yang harus dilakukan oleh pasien, ya. Lalu kemudian kalau simptomnya fisik, secara fisik, misalnya keluar nanah, luka bau, ya, apa yang harus dilakukan oleh perawat, oleh keluarga, oleh pasien itu sendiri, ya. Lalu kemudian masalah-masalah spiritual. Nah, ini tentu saja pasti banyak ya teman-teman masalah spiritual ya, menyalahkan Tuhan, tidak menerima kondisinya saat ini ya. Nah, ini masalah-masalah yang tentu saja bisa diatasi dengan pendekatan spiritual, dengan spiritual terapi atau spiritual care. Ya, tentu saja ini kembali lagi kepada keyakinan masing-masing pada pasien. Kalau misalnya seorang muslim, nah maka ini keyakinannya kita akan kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikirkah ya, atau dengan cara sholat, berwudu. Nah, ini terapi-terapi yang mampu menyelesaikan masalah pada spiritual care. Lalu kemudian masalah sosial. Masalah sosial juga menjadi masalah pada pasien dengan end of life ya. Ada beberapa pasien yang selalu cheer up, lalu kemudian qadarullah dapat masalah, dapat penyakit yang kronis ya, sehingga kadang pasien ini merasa malu. Ada juga yang merasa malu, merasa tidak mau dikasihani. Nah, ini yang membuat apa ya, pasien merasa perundungannya amat sangat gitu ya. Pernah mendapati pasien dengan stadium 2 tapi karena kegiatan sosialnya sangat tinggi, lalu kemudian tiba-tiba sakit, nah ini dia ngerasa saya nggak mau dikasihani, ya. Akhirnya temannya nggak boleh datang, ya. Lalu kemudian ketika temannya menghubungi atau ngechat itu langsung stres, gitu ya. Nah ini beda-beda nih ya teman-teman ya, beda-beda nih karakter pasien ya. Ada beberapa yang kalau teman-teman ngechat cheer up, semangat ya, lalu kemudian meningkatkan imunitas. Nah, ini ada beberapa pasien memang yang kalau temannya ngechat, memberikan informasi atau menawarkan bantuan tuh justru malah si pasien ini merasa dikasihani dan tidak mau dia diperlakukan seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke kondisi psikologisnya pasien ya, seperti apa arti dari tindakan lingkungan ya yang diartikan oleh pasien itu sendiri ya. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman, di sini konsep meninggal dengan damai atau peaceful end of life ya. Jadi bagaimana sih apa yang kita siapkan ya? Toh ini pasien sudah dalam kondisi kronis ya. Mau nggak mau pasien ini harus menghadapi kematian. Tapi kematian seperti apa yang kita bisa bantu supaya pasien bisa menghadapi kematiannya dengan damai ya. Nah, ini konsep meninggal dengan damai ya, dalam kondisi pasien merasa nyaman yang optimal. Jadi memang obat-obatan simptomatik yang tadi buat nyeri, yang tadi misalkan buat nanah, buat infeksi segala macam memang wajib diberikan ya. Karena apa? Karena salah satu konsep meninggal dengan damai adalah pasien dalam kondisi nyaman yang optimal ya. Lalu kemudian pasien tidak mengalami nyeri,
ya, dan pasien tidak kehilangan semangat dan makna hidup. Ya, jadi tetap bersemangat ya dalam menjalani hidup ya. Nah, damai menerima kematian. Pasien ini sudah menerima kematiannya. Ya, nah tentu saja ini pendekatan spiritual ya teman-teman ya, sehingga pasien itu mampu menerima kondisinya saat ini dan mampu menerima kematian yang akan menjemput dalam jangka waktu dekat ya. Dan satu lagi didampingi keluarga oleh atau orang terdekat. Nah ini teman-teman salah satu peran perawat ya. Jadi ketika pasien akan meninggal ya, salah satu yang dirasakan nyaman oleh pasien adalah ketika dia meninggal didampingi oleh orang terdekat ya. Jadi jangan pula teman-teman justru malah membatasi ya. Kita anjurkan untuk keluarga, untuk orang terdekat untuk mendampingi pasien yang akan meninggal ini ya. Nah, pasien ini memiliki keyakinan pasien dirawat, diurus dengan baik ketika meninggalnya itu didampingi oleh keluarga atau orang terdekat. Ya, seperti itu ya. Jadi terkadang ada beberapa cerita yang menyatakan Ibu A meninggal di ICU ketika tidak ada yang menemani. Ya, ini apa ya? kurang dalam hal psikologi pasien ya, karena pasien itu sendiri inginnya meninggal itu didekati dengan keluarga atau orang-orang terdekat ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini pasiennya kok kondisinya buruk tapi minta pulang mulu gitu ya. Mungkin teman-teman perawat di sini sudah bisa menilai lah ya. Mungkin sudah dikit lagi sudah mendekati ajal, jadinya pasiennya mintanya pulang, pengen meninggal di rumah ya, ditemani oleh keluarga atau orang terdekat atau orang yang dikasihi selama sepanjang hidup pasien ya. Karena apa? Karena end of life seseorang ya itu akhir dari cerita. Jadi ketika akan meninggal lalu bertemu dengan suami atau bertemu dengan istri, sebelum meninggal bertemu dengan anak. Nah, ini secara spiritual, secara psikologi ini akan membuat tenang pasien yang akan meninggal ya. Nah, ini boleh dibilang sebagai pengobatan yang bersifat manusiawi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mendapati memang pasien sudah end of life ya, lalu kemudian hemodinamik tidak stabil, tensi turun terus setiap 15 menit turun dari 120 ke 80, lalu kemudian 100/60, lalu kemudian turun lagi sampai 50 per palpasi. Nah, ini sudah mendekati kondisi yang hemodinamiknya sangat tidak stabil sekali. Nah, ini harap sudah bisa memanggil keluarga pasien untuk mendampingi pasien ya. Karena itu sebagai pengobatan pasien terakhir ya. Baik, siapa saja sih yang mendapatkan perawatan paliatif ini ya? Perawatan paliatif diberikan kepada pasien-pasien penderita kondisi kanker kronis, Alzheimer, HIV/AIDS, DM atau gangguan sistem syaraf yang tidak dapat diobati lainnya. Ya, tentu saja ini kondisi-kondisi seperti ini kan butuh perawatan di rumah sakit ya teman-teman ya. Nah, kadang juga karena memang intensive care ini butuh suasana yang tenang, sehingga memang keluarga pasien tidak boleh mendampingi pasien. Namun perlu diingat bahwa end of life ini perlu sekali didampingi oleh keluarga ya. Jadi warning saja buat pasien-pasien yang memiliki penyakit seperti yang tadi kita bahas, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau memang kondisinya makin jelek, baiknya memang memanggil keluarga pasien. Oke, peran perawat paliatif. Ya, peran perawat paliatif di sini ya teman-teman, membantu pasien meningkatkan kualitas hidup serta memberikan semangat untuk kesembuhannya. Ya. Dalam hal ini tidak memberikan PHP ya. Beda ini ya teman-teman, tidak memberikan PHP ya. Ketika pasiennya sudah dinyatakan penyakit kronis, kita jelaskan ya, lalu kemudian prognosisnya ya kita jelaskan dengan cara
kita melihat kondisi pasien sudah mampu menerima informasi dengan baik atau tidak. Ya. Bila pasien belum bisa menerima informasi dengan baik, maka biarkan pasien mendapatkan spiritual terapi, mendapatkan terapi lainnya ya. Akan banyak terapi paliatif yang akan kita pelajari di sini seperti terapi musik ya, terapi bermain ya. Nah, itu kita berikan dulu sampai pasiennya merasa nyaman secara physically, nyaman secara pikiran ya, baru kita berikan informasi tentang bagaimana prognosis penyakitnya ya. Jadi tujuan perawat di sini adalah meningkatkan kualitas hidup ya, tetap memberikan semangat untuk kesembuhannya. Tapi di sini saya titik beratkan tidak memberikan PHP ya teman-teman ya. Jadi ketika pasien nanya, kira-kira saya masih lama nggak suster bisa hidup? Oh masih lama, itu bahaya ya. Itu namanya memberikan PHP ya. Jadi untuk memberikan informasi ini pasiennya harus siap dan tentu saja perawatnya pun juga harus siap ya. Jadi baiknya memang eh, tim medis ini memberikan informasi secara bersamaan ya. Jadi tidak hanya perawat aja, mungkin butuh psikiater juga atau dokter juga dalam mendampingi atau menginformasikan ya. Jadi untuk menilai objektivitas apakah pasien ini sudah siap menerima informasi selengkap-lengkapnya guna tujuannya adalah menerima kondisi pasien itu sendiri, menerima kondisi diri sendiri semaksimal mungkin sehingga nanti bisa meninggal dengan damai. Ya. Baik, ini multidisiplin action yang bisa kita maksimalkan perannya masing-masing ya, teman-teman ya. Di sini ada perawat ya. Nah, ini kenapa perawat ini saya masukkan dalam poin pertama ya, karena memang perawat ini adalah orang ya atau tim medis yang bersama dengan pasien dalam 24 jam ya. Jadi sangat mengetahui sekali bagaimana kondisi psikologi pasien dan physically pasien serta spiritual pasien kondisinya seperti apa karena mendampingi pasien selama 24 jam ya. Lalu kemudian ada juga disiplin lainnya ya teman-teman, religious therapist ya. Dalam hal ini bisa ustadz atau ustazah atau kalau di agama Nasrani bisa pendeta. Nah, ini kita datangkan untuk memberikan keteduhan bagi pasien ya. Jadi kita datangkan. Lalu nutrition. Nah, nutrition ini juga kita berkolaborasi dengan nutrition gimana caranya pasien ini nggak kembung nih. Nah, kita maksimalkan fungsi fisiknya secara maksimal ya teman-teman. Jadi tidak ada gangguan secara fisik, tidak kembung, lalu kemudian tidak mual, tidak muntah, ya rasa nyaman. Bagaimana nutrisi yang baik ini akan mempengaruhi atau meningkatkan kenyamanan pasiennya. Lalu family, nah keluarga ini juga wajib kita libatkan ya karena tadi ujung dari palliative care adalah end of life ya, di mana semua orang pasti ingin meninggal di samping orang yang dicintai atau dalam hal ini keluarga ya. Baik ini ada physician ya, bisa dokter atau terapis yang lain. Pokoknya terapis yang sekiranya dibutuhkan untuk memaksimalkan kualitas hidup pasien ya. Misalkan pasiennya ngamuk-ngamuk, saya nggak terima penyakit ini ya. Religious therapist sudah diberikan, namun tidak belum belum membuat pasien menerima penyakitnya itu sendiri. Maka dimungkinkan kita bisa berkolaborasi dengan psikolog atau psikiater. Ya, seperti itu. Jadi memang multidisiplinnya ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Tidak hanya terbatas dari 6 poin yang saya tuliskan ini ya. Baik, ini mengatasi gangguan fisik yang mungkin muncul ya pada pasien dengan penyakit kronis ya. Ada gangguan fisik yang sering muncul adalah nyeri, nafas pendek, susah tidur, hingga tidak nafsu makan. Ya, ini yang sering terjadi pada pasien dengan end of life ya. Nah, jika kita mendapati pasien dengan seperti ini, di awal tadi kita sepakat bahwa yuk kita
memaksimalkan kualitas hidup pasien. Jadi ketika pasien nyeri maka kita berikan anti nyeri. Ya, ketika pasien mengalami nafas pendek kita berikan oksigen yang maksimal. Pasiennya susah tidur kita bisa memanfaatkan lingkungan, mungkin farmakoterapi yang bisa membuat pasien tidur lebih nyenyak, ya. Kalau kemudian tidak nafsu makan juga kita akan konsultasikan ke ahli gizi atau memberikan farmakoterapi bagaimana caranya bisa nafsu makan, ya. Jadi ketika mendapati pasien dengan masalah fisik seperti ini, maka kita perlu konsultasikan dengan spesialis gizi, ahli terapi, serta mengajarkan teknik untuk membuat tubuh bisa lebih rileks lagi. Ya, jadi kita maksimalkan pasien untuk lebih rileks sehingga nyamannya tercapai dengan maksimal. Dengan begitu pasien akan bisa mengakhiri sisa-sisa hidupnya dengan peaceful, ya, dengan damai, karena meninggal dengan nyaman, ya, teman, ya. Nah, bagaimana kalau mengatasi gangguan emosional? Ya, biasanya pasien dengan end of life ini kan ada rasa takut. Dia nggak takut apa? Takut mati. Ya. Ada rasa marah. Kenapa sih saya dikasih penyakit seperti ini? Kenapa saya dikasih penyakit sebesar ini? Ya. Sedih. Ya. Ya, saya belum bisa memberikan yang terbaik buat istri atau buat suami saya. Saya sudah dalam fase yang nggak bisa bermanfaat buat istri atau suami saya misalnya, jadi merasa sedih, hingga ada yang merasakan depresi, ya. Nah, perasaan-perasaan ini muncul wajar, ya, pada pasien dengan end of life. Nah, tujuan yang kita berikan ke pasien adalah membantu pasien mengontrol perasaan negatif yang dialaminya. Tentu saja ini semua perasaan negatif, ya. Takut, marah, sedih, depresi, ini semua perasaan negatif. Bagaimana kita bisa membantu pasien mengontrol untuk perasaan-perasaan negatif ini tidak selalu difikirkan dalam otaknya, dan kita merubah menjadi perasaan positif, ya. Nah, adapun tindakannya bisa kita konsultasikan dengan psikolog atau melakukan sesi konseling dengan pasien dan keluarga. Ya, memang tidak mudah nih, ya, teman-teman. Artinya tidak sekali tatap muka, tidak sekali konseling nanti selesai, nggak gitu, ya. Akan ada banyak sesi-sesi konseling, ya. Oke, nah bagaimana untuk mengatasi gangguan finansial? Nah ini eh, mau nggak mau, suka nggak suka, masalah finansial ini pasti akan difikirkan oleh semua manusia yang masih hidup, ya. Setuju ya teman-teman, ya. Nah, ketika pasien ini stresnya karena finansial, ya, stresnya karena finansial, ini kira-kira kalau saya sakit kayak gini habis berapa ya, suster? Nah, gitu, ya. Nah, ini alangkah baiknya, ya, kita bisa menjelaskan secara jelas berapa biaya yang diperlukan selama pengobatan, ya. Sekaligus bisa memberikan konseling terkait masalah tersebut. Nah, misalnya, ya, ada pasien yang sudah terindikasi sudah terdiagnosa cancer tipe 4 misalnya. Lalu kemudian segala macam terapi akan dilakukan atau direncanakan oleh dokter untuk pasien tersebut, ya, misalnya pembedahan kah, atau kemoterapi kah, atau yang lainnya. Nah, ini tentu saja biayanya akan besar ketika pasien itu tidak memiliki asuransi, ya. Nah, ini kita bisa arahkan, ya, apakah Bapak Ibu punya asuransi atau BPJS atau asuransi swasta lainnya, ya. Kita anjurkan untuk lebih baik menggunakan asuransi, ya, karena pengobatan akan bersifat memanjang, ya. Nah, ini informasi-informasi seperti ini yang kita berikan ke pasien untuk mengatasi masalah gangguan finansial, ya. Jadi bukan dengan memberikan uang, ya, teman-teman, ya. Jadi informasi bagaimana sih kira-kira pengobatannya berapa lama, ya. Oh, lama ini Bu, lama ini Pak, ya. Jadi baiknya memang Bapak Ibu menggunakan asuransi yang Bapak Ibu punya, ya. BPJS boleh atau asuransi swasta boleh, gitu, ya. Jadi hal tersebut bisa mengurangi masalah pada pasien, terutama masalah finansial, ya. Nah, bagaimana kalau pasiennya
mengalami gangguan spiritual, selalu menyalahkan Tuhan, ya. Ada ya pasien ya, selalu menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa sih ngasih saya penyakit seperti ini? Ah, ini selalu disalahkan ya. Nah, kalau pasiennya mengalami gangguan spiritual, ya, maka tujuan kita adalah memberikan kedamaian dan ketenangan kepada pasien sehingga dapat mengurangi pikiran negatifnya. Ya, pastikan, pastikan bahwa pasien sadar semua yang dialami pasien ini sudah digariskan oleh Tuhan, ya, sudah digariskan oleh Tuhan. Nah, ini konsep dasar dulu nih teman-teman ya. Kita meyakinkan pasien semua sudah digariskan sama Tuhan. Ya. Bapak A, Bapak A, nanti usia 50 akan sakit kanker. Nah, sudah digariskan. Ya. Sudah digariskan dari jauh-jauh hari. Tinggal bagaimana manusia menjalani garis Tuhan tadi, ya, ketentuan-ketentuan Tuhan yang sudah ditentukan sebelumnya dari puluhan tahun sebelumnya, ya. Bahkan dari kita masih janin, dari manusia ini masih dalam bentuk janin sudah dituliskan semuanya, ya. Nah, itu teman-teman yang kita tekankan pada pasien, ya. Jadi penyakit bukan oh Bapak sakit kanker, Ibu sakit kanker bukan karena Bapak Ibu dulu eh, apa namanya bersalah atau berdosa, tidak, ya. Tapi sudah ditakdirkan, sudah ditentukan ketika Bapak Ibu masih dijanin. Nah, Tuhan sekarang mau melihat bagaimana Bapak Ibu dalam menjalani ketentuan Tuhan yang sudah Tuhan buat, yang sudah Tuhan rencanakan sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu dalam menjalani ketentuan Tuhan ini. Nah, ketika pasien sudah menerima, maka kita anjurkan pasien untuk melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Baik, jenis perawatan paliatif, teman-teman, di sini ada terapi musik bagi pasien yang menyukai musik, ya, sehingga bisa enjoy in the last moment, ya, enjoy in the end of life, ya, dengan menggunakan terapi musik atau terapi seni, ya, atau terapi hewan bagi pasien-pasien yang suka memelihara hewan, ya, atau terapi zikir. Nah, bagi pasien-pasien Muslim yang ingin membuat hatinya tenang, ya, tingkat kepasrahannya tinggi, ya, seperti itu. Kita bisa praktekkan atau implementasikan terapi zikir ini, ya. Atau terapi bermain. Nah, terapi bermain biasanya pada pasien anak-anak ya, dan terapi spiritual. Nah, terapi spiritual ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa dengan sholat, bisa dengan bernyanyi untuk yang Nasrani, bisa dengan yoga untuk yang agama Hindu dan Buddha, ya, sangat banyak jenisnya untuk terapi spiritual. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, di sini ada evaluasi, ya. Tuliskan jenis-jenis terapi paliatif, ya. Tadi sudah dijelaskan ada sekitar 6 terapi paliatif, tapi tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu menemukan terapi paliatif yang lain. Silahkan diterakan, disebutkan ya, dan dijelaskan ya seperti apa terapi paliatif yang Bapak Ibu pernah temukan. Ya. Lalu kemudian jelaskan bagaimana multidisiplin bisa saling mempengaruhi terapi paliatif. Ya, karena di sini ya baik teori maupun implementasi maupun IBP ya menjelaskan bahwa memang terapi paliatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa satu multidisiplin ilmu bisa berdiri sendiri dalam mengatasi pasien. Ya. Jadi harus multidisiplin. Nah, seperti apa pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman ini multidisiplin ini bisa saling mempengaruhi. Nah, silakan Bapak Ibu memberikan 2 jawaban ini ya kirim ke email saya agustina.dwi00@gmail.com. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga siang ini bermanfaat ya. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat.
ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam eh, pembelajaran kali ini ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini pembelajaran hanya stimulus saja. Silakan Bapak Ibu mencari informasi yang lebih lengkap ya, dari luar atau dari rumah sakit masing-masing, atau pengalaman Ibu Bapak dalam mendapatkan terapi paliatif yang cocok pada pasien ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.